Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada pagi hari yang berbahagia ini, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang selalu menuntun dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami selalu dapat bersuka cita dalam setiap perjalanan kehidupan kami, oleh karena kekuatan yang baru yang kami terima yang daripadamu. Pada pagi hari ini juga ya Bapa, terangi hati dan pikiran kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, sehingga kami tetap beroleh hikmat melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah kami beserta dengan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dapat kami sapa melalui channel YouTube ini, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada pagi hari ini Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, yaitu tertulis dalam kitab Matius pasal 14 ayat 23 yang bunyinya demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu berdoa dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu hal yang baru. Sebab dengan berdoa kita sedang bersaksi dan juga kita sedang menyatakan iman kita bahwasanya hanya di dalam kuasa Tuhanlah kita dapat melakukan segala perkara. Dan kekuatan itu dapat kita peroleh dari Tuhan ketika kita juga meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Nah, jadi berdoa bukan hanya sekedar memohon, berdoa bukan hanya sekedar meminta, tetapi lebih daripada itu adalah kita memiliki waktu yang khusus hanya dengan Tuhan. Nah, hal itu juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setelah melayani begitu banyak orang dan ketika akan melanjutkan perjalanan ke desa yang berikutnya, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi berjalan, dan setelah semua orang yang dilayaninya pulang, lalu Yesus pun naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini merupakan sebuah teladan bagi kita, bahwasanya kita perlu untuk menyendiri berdoa, ataupun meluangkan diri, menjauhkan diri dari keramaian, menjauhkan diri dari segala aktivitas. Ya, memang kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Ya, kita harus melayani banyak orang. Ya, kita harus juga turut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Semuanya itu penting dan kita juga harus turut berperan serta. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diajarkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk melayani, betapa pentingnya kita untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Tetapi kita juga harus mementingkan kebutuhan rohani kita, agar dengan demikian kita selalu memiliki kekuatan, kita selalu memiliki pencerahan, kita selalu memiliki kekuatan yang baru daripada Tuhan, dengan tetap menjalin persekutuan yang baik dengan Tuhan, dengan meluangkan diri, berdoa, menjauhkan diri dari segala aktivitas kita, dan membuat sebuah waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi orang Kristen, orang yang percaya, pengikut Kristus
adalah orang yang memiliki waktu khusus untuk menyendiri dengan Tuhan melalui doa. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ketika Yesus berdoa di atas bukit itu, bahkan ketika hari sudah malam pun, ia sendiri di sana. Yang hendak menunjukkan kepada kita juga, mengajar kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Di dalam situasi apapun, dengan segala aktivitas kita, kita harus ingat apapun pergumulan kita, apapun tantangan kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, kita harus mengingat bahwa di atas segalanya itu, kita dengan segala hormat untuk tetap menempatkan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan memiliki waktu khusus untuk selalu berdoa. Jadi ada waktu berdoa, mendoakan pergumulan kita, ada waktu untuk mendoakan pelayanan kita, ada waktu untuk mendoakan saudara-saudara kita, ada waktu untuk mendoakan pekerjaan kita, dan ada waktu juga di mana kita berkontemplasi untuk merenungkan kasih karunia Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk merenungkan pertolongan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kita benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan firman-Nya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, selalulah sediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan sebagai bukti nyata pertumbuhan iman kita, kedewasaan iman kita, dan kebutuhan pokok kita agar kita selalu memiliki kekuatan yang baru untuk melakukan, mengerjakan apa yang telah Tuhan berikan sebagai tanggung jawab kita selama kita masih hidup di dunia ini. Amin, kita berdoa. Ajarai kami, ya Allah Bapa, terlebih melalui Roh Kudus-Mu, agar kami semakin menyadari dan mengimani bahwasanya kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kekuatan-Mu. Oleh karena itu, biarlah di tengah-tengah segala aktivitas kami, di tengah-tengah segala riuh rendahnya segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami selalu memiliki waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Bapa, kami juga selalu mengistimewakan hubungan kami dengan Tuhan dibanding hubungan apapun dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu ketika hubungan kami baik dengan Tuhan, maka hubungan kami juga akan baik dengan sesama kami. Demikian juga dengan alam ciptaan-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Ora, selamat pagi. Biarlah kiranya Bapak Ibu di sepanjang hari ini kita semakin menikmati persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan itulah kiranya yang mencerahkan hati dan pikiran kita. Ketika kita terlebih dahulu berserah kepada Tuhan, maka kekuatan yang baru yang daripada Tuhan itu jugalah yang akan melingkupi kita di setiap tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Salam.